70 malaikat selama 1000 hari. Nyatet pahalanya kamu enggak. Lah bayangkan kalau kamu tiap hari bacanya. Baca rotib haddad tiap hari. Sudah 70 malaikat nyatet selama 1000 hari, enggak rampung-rampung, enggak selesai-selesai pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Jujur terkadang saya sangat heran melihat Habib-Habib ini teman-teman ya. Mereka sering mengaku dirinya cucu Nabi Muhammad, nasabnya tersambung kepada Rasulullah, tapi keadaannya terbalik. Mereka justru sering menyampaikan atau menukil hadis-hadis palsu yang bukan tentunya ucapan dari Rasulullah SAW. Dan ini ancaman dari Rasulullah teman-teman ya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, maka disiapkan tempat duduknya di dalam neraka jahanam. Maka ini aneh ya. Seharusnya misalkan seperti kita ya, tentu saya lebih mengetahui ayah saya, ibu saya dibandingkan dengan orang lain. Begitupun orang yang sebenarnya mengaku dirinya cucu Nabi Muhammad, nasabnya tersambung kepada Rasulullah, harusnya mereka menjadi garda terdepan membela sunnah Nabi, menyampaikan ajaran Rasulullah sesuai dengan apa yang beliau ajarkan ya, kemudian menyampaikan hadis sahih. Lah tapi ini kebalikannya. Sering mereka mengutip hadis-hadis yang sama sekali tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan tidak segan-segan mereka membuat hadis-hadis palsu yang katanya mereka dapatkan dari walinya yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, kemudian diajarkan sebuah amalan, katanya diantaranya seperti hadis kopi dan yang lainnya. Subhanallah. Nah teman-teman, di video kali ini seorang Habib menyampaikan sebuah hadis. Barang siapa membaca ya ucapan ini, yaitu jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu, maka katanya 70 malaikat tidak berhenti mencatat amalan tersebut, pahalanya sampai dengan 1000 kali. Dan ini hadis ini teman-teman diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, dan hadis ini adalah hadis palsu, hadis mungkar. Nanti teman-teman dengarkan bantahannya ya dari seorang ustadz dari Malaysia. Nah teman-teman, selain ini bentuk kedustaan kepada Rasulullah dan ancamannya adalah neraka jahanam, tetapi juga hadis-hadis palsu ini akan menimbulkan yaitu amalan-amalan baru. Apalagi misalkan hadis tersebut berupa perintah mengerjakan ini dan mengerjakan itu misalkan, maka akan terjadi amalan-amalan baru yang sering disebut bid'ah. Nah teman-teman, jelas hadis ini adalah hadis palsu. Maka ketika kalian mengamalkan hadis ini, maka jatuhlah kalian kepada mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Taib, kita simak dulu videonya dan nanti akan ada bantahannya. Simak terus teman-teman ya. Nah, kenapa kok tadi baca jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh? Karena barang siapa yang membaca itu diriwayatkan dalam hadis at-ta'aba sab'ina malaikah, sab'ina malakan. Dia telah membuat lelah 70 malaikat. Malaikat ini nyatet pahalanya dak tentek. Nyatet terus. 70 malaikat itu capek. Ya, kalau capek mereka nggak bisa capek. Maksudnya apa? Nggak ente-ente gitu, nggak habis-habis nyatet pahalanya. Kamu ketika baca itu selama ratusan hari bahkan ribuan hari. 1000 hari nyatet 70 loh sudah ini. 70 malaikat selama 1000 hari nyatet pahalanya kamu nggak ente. Lah bayangkan kalau kamu tiap hari bacanya. Baca rotib haddad tiap hari. Rotib haddad. Hah? Eman-eman nggak kalau nggak baca rotib? Mana eman? Baca rotib haddad, baca tiap hari. Pahalanya luar biasa. Kamu aja baca sekali rotib haddad aja, yang jazallah aja itu pahalanya sudah begitu, ya nggak? Sudah 70 malaikat nyatet selama 1000 hari, nggak rampung-rampung, nggak selesai-selesai pahalanya. Masya Allah. Jadi baca itu untuk kita membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdal jaza afdal ma huwa ahluh. Jazaan alladzi la yujzihi illa Allah taala azza wa jalla.
Nah teman-teman, dan biasanya hadis-hadis palsu ini mereka gunakan oleh para habib-habib sufi ini untuk mendukung amalan-amalan mereka yang lain. Contoh sebagaimana perkataan Habib ini, apalagi kalian membaca Ratib Al-Haddad, maka tentu pahala kalian juga akan dicatat sebagaimana malaikat lelah mencatat sampai 1000 hari, yaitu 70 malaikat. Karena mungkin bisa jadi kalimat jazallahu anna sayyidina Muhammadan SAW ma huwa ahluhu ini juga dimuat di kitab Ratib Al-Haddad tersebut. Maka kata Habib ini, jangankan kalian hanya membaca kalimat jazallahu anna sayyidina Muhammadan sampai dengan selesai, maka tentu kalian ketika membaca kitab Ratib Al-Haddad juga sama, yaitu 70 malaikat tidak akan berhenti mencatat pahala kalian sampai 1000 hari. Ini teman-teman asli adalah sebuah kedustaan. Sudah berdusta atas nama Rasulullah, juga dijadikan sebagai hadis pendukung, seolah-olah kitab Ratib Al-Haddad itu juga memiliki keutamaan yang luar biasa. Ini maka jadi double teman-teman ya dosanya ya. Baik, sebagaimana yang saya katakan di awal, kita akan dengarkan bantahan dari salah seorang ustadz, Dr. Karim kalau tidak salah namanya ini teman-teman, dari Malaysia, menjelaskan bahwa hadis tersebut adalah hadis mungkar. Baik, langsung kita simak video dari ustadz tersebut. Ini dia. Hadis jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluhu. Siapa yang bacakan lafaz ini ataupun disebut sebagai zikir ini, maka dia akan ditulis oleh pahalanya oleh 70 malaikat selama 1000 subuh, 1000 pagi. 1000 pagi. Hadis ini adalah satu hadis yang dinukil ataupun diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan Mu'jam Al-Kabir. Begitu juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyah, diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, yang mana kesemua mereka ini meriwayatkan hadis ini melalui sanad Hani bin Al-Mutawakkil Al-Iskandarani, dengan sanadnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an menyebut hadis ini. Tetapi hadis ini dengan jalan ini adalah hadis yang gharib, lagi lemah, mungkar. Sebab Hani bin Mutawakkil, perawi dalam hadis ini adalah perawi yang matruk. Perawi yang matruk ini adalah perawi yang ditinggalkan oleh ulama, yang mana perawi yang sangat-sangat lemah. Bahkan Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah dalam Kitabul Majruhin, bila mana dia sebut tentang Hani bin Mutawakkil, dia kata Hani bin Mutawakkil adalah perawi yang masuk pada hadis-hadisnya banyak riwayat-riwayat yang mungkar, dan dia ni bukan orang yang boleh dijadikan sebagai hujjah. Abu Hatim Ar-Razi juga disebut adraktuhu, aku sempat bersama dengan perawi ini, walam aktub anhu, dan aku tidak menulis daripada dia. Dan hadis ini juga diriwayatkan daripada jalan yang lain, daripada jalan Ja'far bin Isa dalam Akhbar al-Qudah kalau tak salah. Ja'far bin Isa ini adalah seorang perawi yang juga sangat lemah, yang Al-Imam Ibn Ma'in rahimahullah sebut laisa bi syai', dia ni tak ada apa, sangat lemah. Jadi kedua-dua jalan ini adalah jalan yang lemah, lagi mungkar, maka hadis ini adalah hadis yang mungkar. Dan amazing, orang suka menyebarkan hadis-hadis yang mungkar. Nah teman-teman, sangat jelas penjelasan dari ustaz tersebut. Ternyata hadis tersebut adalah mungkar, di mana seorang perawi yang bernama Ali Al-Mutawakkil kalau tidak salah, itu seorang perawi yang matruk. Matruk artinya ditinggalkan, tidak digunakan hujahnya. Bahkan hadis tersebut juga diriwayatkan dari jalan-jalan yang lain, namun derajatnya sama-sama mungkar teman-teman. Bahkan ada seorang ulama ahlul hadis yang mengaku sezaman dengan perawi hadis tersebut ya, hidup satu zaman dengan beliau, dan kata ulama tersebut, aku tidak mengambil rujukan ya atas hadis-hadis yang diriwayatkan dari Al-Mutawakkil tersebut. Tapi itulah teman-teman ya, hadis-hadis palsu sering sekali menjadi makanan para sufi, terutama dari kalangan para habib-habib ini, apalagi digunakan untuk mendukung amalannya yang lain, seperti katanya tadi kitab Ratib Al-Haddad. Karena mungkin bisa jadi di dalam kitab Ratib Al-Haddad itu juga dimuat ya hadis palsu tadi.
yang mengatakan jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu. Itu juga mungkin ada di kitab Ratib Al-Haddad. Maka dia mengatakan si Habib itu, apalagi kalian membaca Ratib Al-Haddad setiap hari, tentu pahala kalian juga akan dicatat tidak ada henti-hentinya ya sampai 1000 hari oleh 70 malaikat. Ini nggak benar teman-teman ya. Ini hadis palsu, sama saja kita berdusta atas Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis yang sahih itu banyak ya. Hadis-hadis hasan yang bisa dijadikan hujah itu sudah banyak tersebar. Makanya saya katakan dari awal teman-teman, ini menjadi keheranan saya ya. Ngaku cucu Nabi Muhammad, ngaku nasabnya tersambung kepada Rasulullah, tapi kok terbalik kondisinya ya. Bahkan sering menukil hadis-hadis yang sama sekali tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ini gimana ini konsepnya ya? Sedangkan ya, coba kita buat analogi teman-teman. Saya dan orang tua saya, ayah ibu saya, atau mungkin istri saya, anak-anak saya, tentu saya yang lebih mengenal mereka dibandingkan dengan kalian. Sama halnya juga kalian lebih mengetahui atau mengenal ya luar dalamnya, seluk-beluk orang tua kalian, saudara-saudara kalian, istri kalian ya, dibandingkan dengan orang lain, dibandingkan dengan saya. Lah harusnya juga seperti itu. Orang yang mengaku cucu Nabi ya, mengaku zuriyah Nabi, mengaku nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, harusnya mereka yang lebih mengetahui, mereka yang lebih pintar, mereka yang lebih cerdas atas ya ucapan-ucapan dari kakeknya sendiri. Tapi justru yang mereka ucapkan adalah kebanyakan hadis-hadis palsu. Makanya teman-teman kita nggak heran lihat ajaran-ajaran mereka ini sangat-sangat banyak keanehan ya. Kadang keramatnya ya mampu mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali dalam satu hari ya. Ini mengalahkan Rasulullah yang seumur hidupnya hanya mi'raj 1 kali, dan itu pun jelas tujuannya yaitu perintah solat. Kemudian katanya mampu memadamkan api neraka jahanam dengan jari kelingking. Ini didapat dari mana teman-teman ya? Ini didapat dari mana kalau bukan dari murni perkataan para habib-habib mereka atau yang mereka tokohkan sebagai wali-wali. Nah, apalagi didukung lagi dengan hadis-hadis palsu, ya udah ya, makin hancur lebur. Nah, inilah kenyataan. Makanya ya, ribuan tahun yang lalu di zaman Imam Asy-Syafi'i pernah juga kita diwanti-wanti teman-teman ya, di mana beliau mengatakan di kitabnya yang sangat terkenal yaitu Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang melihat ada seorang yang mengenal sufi di pagi hari, maka tidaklah masuk waktu zuhur, melainkan kalian akan melihatnya sebagai orang yang paling dungu. Oh ya, bagaimana nggak dungu teman-teman? Berani kita menyalahkan Imam Syafi'i? Kenyataannya seperti itu. Orang-orang yang memang beraliran sufi ini sangat-sangat jauh teman-teman ya, meskipun secara zahirnya berpakaian rapi ya, kita nggak kritik masalah itu ya. Yang terpenting adalah masalah pemahamannya. Dari mana mereka mendapatkan ya perkataan mampu memadamkan api neraka jahanam dengan jari kelingking, mi'raj 70 kali dalam sehari, kemudian bisa keluar masuk surga, bahkan masih ada sisa pasir di kakinya. Ini kan sangat-sangat aneh, dan tentunya tidak akan mungkin kita dapatkan ya perkataan-perkataan seperti ini dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian sering mengaku ya setiap hari bahkan setiap waktu berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga yaqadhah ya. Apalagi ada kisah ya, katanya seorang habib ketika membaca Ratib Al-Haddad di sore hari, mereka selalu katanya Nabi Muhammad SAW menemaninya dari mulai membaca sampai dengan selesai setiap sore hari. Ini kan subhanallah. Maka teman-teman, itulah bahayanya terkadang para habib-habib sufi ini, beraliran sufi ini, ya mereka itu nggak sadar atau mungkin pura-pura nggak tahu atau bagaimana sebenarnya, saya nggak ngerti. Tapi ya mungkin memang seperti itulah ya, mereka itu condong kepada hal-hal yang palsu ya, hal-hal yang aneh ya, yang mereka sebut terkadang sebagai karomah atau yang semisalnya ya. Contoh seperti video ini, jelas hadisnya palsu meskipun diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, tapi hadis itu hadis palsu, matruk, dan disebutkan oleh ustadz tersebut tadi banyak jalan juga yang menukil hadis tersebut, tapi derajatnya sama-sama palsu dan tidak boleh untuk diamalkan teman-teman. Toib, semoga ini bisa menjadi manfaat bagi kita dan sharing-sharing teman-teman untuk senantiasa kita berhati-hati di dalam mengambil
rujukan di dalam kita mengambil nukilan dari seorang ustadz, kiai, ulama. Zaman ini harus banyak-banyak kritis teman-teman ya. Kalau enggak diliwas kita ya, dilibas kita, dan berbahaya hadis palsu. Apalagi hadisnya bentuk perintah mengamalkan sesuatu, maka ini sudah berdusta atas nama Rasulullah SAW, diancam neraka jahanam. Kemudian kita juga akan terjatuh kepada amalan-amalan baru alias bid'ah. Nah, itulah bahayanya teman-teman. Hadis palsu bisa ya melahirkan amalan-amalan bid'ah. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.